hari ini yang terdapat dalam Injil menurut Matius pasal 24 ayat yang ke-13. Matius pasal 24 ayat yang ke-13. Kalau sudah kita dapatkan, mari kita baca bersama-sama. Injil menurut Matius dalam perjanjian baru. Kalau namanya baru, kita semua punya kerinduan mau jadi yang baru, yang baik. Ayat yang ke-13, satu ayat kita baca bersama-sama. 3, 4. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Satu kali lagi, 3, 4. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Demikian firman Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, dan beri aplaus bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya minta yang syuting ini dia syuting terbaik karena kita sudah punya YouTube, sudah resmi, saudara bisa lihat di situ semua kegiatan jemaat masuknya ke dalam. Sampai tadi malam kita ada acara pemberkatan nikah di Balutun, di Imperial, The Kings, itu kita ada muat, dan saudara tinggal tulis di situ, saya buka YouTube, saudara tulis GBI Victory Abadi Kota Kupang, muncul di situ, ya Bapak Ibu. Jadi kita minta supaya yang syuting rekam pindah tempat karena ini cuma samping, lalu di depan supaya bisa. Bapak Ibu sekarang dikasih dalam Tuhan, dari firman Tuhan yang kita bacakan pagi ini, bagaimana kita harus memiliki kunci untuk tetap setia kepada Tuhan. Nah, karena itu tema firman Tuhan pagi ini, kunci untuk tetap setia kepada Tuhan. Kesetiaan dan ketaatan itu adalah teladan Tuhan Yesus Kristus. Karena dia menjadi tokoh teladan, maka Tuhan Allah berkata kepadanya, Tuhan Allah memberikan penghormatan kepadanya dengan memberikan satu nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus Tuhan. Ada banyak nama di dunia yang nama Yesus, tapi nama ini tidak taat dan setia. Nama ini bisa menjadi tokoh Alkitab karena dia bukan saja taat dan setia, tapi sampai mati di atas kayu kutuk. Yang disebut dengan apa? Kayu sebenarnya gampang diucapkan, karena kalau pakai rantai di leher ada salib, maka langsung di kayu apa? Salib. Makanya Allah sangat menghormati dia dan meninggikan dia. Berikanlah nama kepadanya, nama di atas segala nama. Dari nama itu setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan bukan hanya itu, Paulus tegaskan kepada jemaat di Asia Kecil supaya mereka taat dan setia sampai mati. Kenapa mereka taat dan setia sampai mati? Karena ada mahkota kehidupan yang disiapkan bagi mereka. Katakan amin. Kalau saudara taat dan setia sampai mati, dapat apa? Mahkota kehidupan. Apakah saudara rindu itu? Rindu? Iblis itu rindu, iblis itu senang kalau kita bilang rindu. Tapi dia belum maju, beta di belakang. Pokoknya kalau beta di belakang, Alkitab berkata iblis itu apa? Benda tiap hari dia tuduh kita. Dia pembunuh pengkol ini.
dan prasangka praduga ini mengejar kita, maka kawan jadilah lawan. Betapa ngerinya yang jadi korban bukan karena teman, sahabat, relasi, dan juga jangan yang menjadi korban apa? Gereja. Yang korbannya gereja, semua aktivitas dalam gereja tidak mau terlibat. Mengapa? Ini sebenarnya semua boleh ada di kalangan pengikut Yesus. Yang ada hanya boleh berada di kalangan Nikolaus, bukan Nikolaus pada Nikolaus. Nanti kalau ngomong Niko, nama dia Niko itu ada dua, Niko Suran dan Niko Pale. Niko Suran adalah ayah dari Agnes Monica Suran, tapi dia bukan jemaat di sini. Saya mesti ngomong dia. Pulang kasih tahu dia bilang, misalnya ada 10 nama sedikit di gereja, dusun di gereja di situ, dusun jemaat di situ, lu nama diangkat-angkat Niko Suran. Orang yang tidak berjemaat di sini saya sebut nama. Apalagi orang yang jemaat di sini, apa saya tidak boleh sebut nama. Tapi saya tahu siapa yang bisa terima saya sebut dan siapa yang nampak tersinggung. Saya tahu orang-orang. Makanya saya juga hati-hati. Karena kalau saya kuasai orang kan saya omongkan ya ikut saja, ya Bapak, ya Bapak. Tapi kalau orang yang tidak kuasai omong itu, dia semua bangun dan dulu bisa jalan juga. Karena ada prasangka praduga yang tak. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk melayani Tuhan kita tidak menggunakan otak kita, tapi menggunakan hati. Kalau menggunakan hati kita akan sampai kepada tempat tujuan. Kalau menggunakan otak, Bapak Ibu semua orang pintar di dunia ini. Tapi kalau menggunakan hati, saya percaya itulah yang dikehendaki. Tuhan Allah tidak akan kita itu cari apa-apa kita. Dia cuma cari hati. Alkitab berkata, tidak ada seorang pun di planet dunia ini memiliki hati yang begitu lembut seperti Musa atau Moses. Karena itu, jika sekarang memiliki hati yang lembut, hati yang dingin, hati yang haus, dan hati yang lapar akan Tuhan, maka saya percaya bahwa saudara menguasai dunia. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang lemah karena mereka kan menguasai bumi. Untuk menguasai bumi, kita ini harus lemah. Saya punya ilmu bicara dengan orang. Dia musuh, dia akan jadi teman. Untuk berbicara itu harus ada ilmu yang kita bicara dengan orang. Tidak tahu saja itu. Ame bawang putih, bawang merah, tambah kudu sedikit, bikin negara dan bawang dan orang. Itu mudah. Tapi untuk berbicara dengan orang, itu kan tidak mudah. Harus menguasai. Kalau saudara tidak bisa menguasai, maka saudara tidak bisa tapak-tapak dia membawa saudara ke penjara. Ilmu itu saya dapatkan dari Tuhan. Kalau kita berkata, kalau kamu kurang hikmat, minta dari Tuhan. Jangan minta pada dunia. Dunia akan memberikan kita hikmat dari setan. Dia tidak akan memberikan kita hikmat itu yang baik dari Tuhan. Karena itu saudara kekasih dalam Tuhan, untuk mencapai cita-cita dan kehendak Tuhan, apa yang kita inginkan seperti tema yang disampaikan, maka kita butuh 3 kunci. 3 kunci ini akan membawa kita untuk sampai kepada ketaatan dan
setia kepada Tuhan. Jadi kalau mau setia harus ada kuncinya. Mau taat harus ada kuncinya. Setia dan taat melayani Tuhan, mengiring Tuhan itu ada kuncinya, ada rumusnya. Karena itu kunci yang pertama yang kita perlu pelajari pada pagi hari ini adalah dedikasikan diri kepada Tuhan. Roma 14 ayat yang ke-8. Roma 14 ayat yang ke-8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kan hanya ada dua jalan, lebar dan sempit, mati dan hidup. Kalau kita tahu Tuhan ini adalah yang memegang nafas hidup kita, Dia yang menentukan. Dalam kitab Samuel di situ berkata, Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang mematikan. Terpujilah nama Tuhan. Kenapa kita ini jauh dari Tuhan, sama kayak orang liar? Seperti orang liar. Bapak Ibu dengar, setelah kami berkat, saya berkat orang nikah tadi malam itu di Imperial, habis berkat itu sama berkat pulang. Memang kalau kita lihat acara, ada keluar bunyi-bunyi musik, tambah lagi dia lagi itu laki-laki mengolahkan. Seutuhnya kepada Tuhan. Karena kita tahu dari Tuhan dan kita dapat. Dari Tuhan kita ada di dunia ini. Apalagi ajaran hanya orang Cina, Bapak. Orang Cina dia bawa Yesus Kristus, tetap bergantung pada Tuhan. Banyak orang menggeserkan segala pikiran, niat dan usahanya. Dia itu menggeserkan Tuhan dan dia jadikan semua itu nomor satu. Dia menggeserkan Tuhan, lalu dia jadikan semua cita-cita kerinduan usaha bisnisnya itu nomor satu. Nomor satu dalam pengertian di sini bukan nomor urut untuk masuk partai politikus. Politikus itu ada. Ada siswa kelihatan ada politikus. Di sebelah daripada itu Sulamu itu politikus. Saya pernah ke politikus di Sulamu karena susah dapat kendaraan. Kita waktu itu masih ya kalau katakan ABG sedikit begitu, kita ada orang perahu layar. Lalu saya bagian kemudi, kawan satu yang hela layar. Dari bolong angin taruh kita dibalas kemudi salah-salah, dia kasih motor Tangerang. Lalu pernah ke politikus. Di politikus itu banyak tikus. Makanya orang kasih gambaran politikus itu tikus pakai gas. Masa tikus manusia pakai gas? Tapi itu perumpamaan tikus pakai gas. Masuk dari bawah kolong meja. Saya mau itu kalau orang pegang pasti dia bunyi. Tikus masuk di dalam, periksa dia mesin itu, dia bikin saya doang tidak tidur, bunyi terus. Saya berpikir ada orang sentuh karena kalau sentuh pasti dia bunyi. Kita bikin begitu supaya biar di jarak dua, kalau orang pegang dia pasti bunyi alarm. 2 kali saya keluar tidak ada orang. Nah, yang pertama saya keluar, saya buka semua tutup lagi, tidak ada orang. Yang kedua lagi jam 2, ya bunyi. Lalu saya buka mesin, buka kaca, ada tikus di dalam. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetap bergantung kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada pikiran, kemampuan, hikmat dan pengetahuan kita. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-6, 5 dan 6, percayalah kepada Tuhan, maka Ia akan luruskan jalanmu. Jangan bersandar kepada hikmat dan pengertiannya.
Banyak orang yang hari zaman ini mengandalkan kemampuan, mengandalkan hikmat dan pengetahuannya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu. Ayat yang kelima. Orang geser Tuhan itu nomor 2. Dia jadikan segala sesuatu, rencana cita-citanya menjadi nomor 1. Makanya saudara kekasih, dia maju setapak, gagal. Dia maju lagi, gagal. Maju lagi, gagal. Mengapa dia gagal? Karena dia nomor 1, nomor 2 kan Tuhan dalam hidupnya, dalam usahanya, dalam bisnisnya, dalam pekerjaannya, dalam segala yang dia lakukan. Yang nomor 2 kan Tuhan. Maka apa yang dia lakukan gagal, gagal, gagal. Mengapa? Karena dia meninggalkan pokok pohon, pokok yang memberi kehidupan. Yohanes berkata, di situ Yesus sendiri bicara, Yohanes 5 ayat 15 ayat yang kelima. Tinggallah di dalam aku, mulai urutan dari atas. Kalau kamu di luar aku, kamu tidak akan berbuah apa-apa. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mengapa? Di luar Tuhan tidak bisa dapat berbuat apa-apa. Karena Tuhanlah sumbernya. Maka kita kalau gagal, kita harus berpikir merenungkan, kenapa saya gagal? Apakah saya keluar dari pokoknya ini, sumbernya ini? Ini menjadi introspeksi bagi kita. Usaha ini kelihatannya naik, sama lainnya maju lagi. Itu kenapa kira-kira? Mesti cari tahu pokok permasalahannya dia apa. Kan begitu. Usaha lagi maju, usaha lagi bangkrut, usaha lagi gagal. Nah itu kita perlu cari tahu. Jangan kita dia sih betul. Woi, dia lebih kuasa belah, makanya dia berusaha naik bukan perusahaan. Bukan begitu. Karena kita di luar Tuhan akan prasangka praduga yang buruk mulai masuk. Lalu menilai orang, mencari orang. Memang si kuasa kegelapan dunia itu masih ada, tapi bagi orang percaya, kenapa mesti percaya? Mengapa saya bicarakan ini? Saya pernah punya pengalaman KKR tahun 92 di Raijua. Ada teowira yang namanya Lina Kue. Ada? Tidak ada? Lina Kue saksi hidup. Ada? Karena orang satu hanya istri saya dan Lina Kue, maka berapa tim 11 orang itu waktu di Raijua tidur rakyat. Mau bawa mana yang mana? Lalu kemudian jam 12 malam saya diserang tapi sebelumnya dukun jangan berteriak yakin pohon muda tertekan. Jadi malam itu saya berbulat dengan itu kuasa kegelapan, tapi akhirnya dia lebih kuat. Lalu saya tahu waktu dari itu diikat kaki tangan Ciko sampai anjing mati. Mengapa? Karena dari rumah pendeta, almarhum pendeta dia bernama itu Yunus Lukas ke Raijua tempat untuk perahu datang ke Sabu itu jauh, pikir saja. Jadi kita sama mau tolong satu. Lalu sampai di Seba tidak bisa pulang ke rumah karena mati dulu, mati satu, mati secara tubuh saya mati. Dan kemudian dalam kematian itu Tuhan kasih satu mobil apa nama itu sedan itu pelat satu warna putih yang kalau di atas mobil itu masih ingat saya sampai hari ini satu polisi apa nama Pepamres yang strap satu antar saya sabu di rumah ini, sabu begini. Lalu kemudian Bapak Ibu kita hidup lagi. Setelah hidup, lalu Rabunya kita pulang Kupang. Sebelum pulang Kupang saudara tahu,
Alkitab berkata, kalau kamu ditolak di tempat mana, bebaskan di kaki. Saya hari itu bebaskan di kaki saya, ditinggalkan saya di pelabuhan, saya tinggalkan di kaki. Hari Rabu kemudian itu angin badai akan hantam satu itu rai dua. Berapa banyak rumah dan termasuk gereja Katolik dan rata atas surga. Masa selalu bisa bayangkan. Jadi saya tidak lagi ingin melakukan seperti itu karena apa? Konsekuensinya besar. Dan akhirnya kita kasih. Ketika kita bangun gereja ini, serangan itu banyak. Banyak yang sakit kuning bangun gereja. Lalu tikus datang tiap hari saya pukul kaki tangan, makan kasih air. Lalu menurut orang kalau tikus makan kaki tangan begitu tuh, itu lawannya kematian. Saya tidak. Kita tidur di rumah, tiba-tiba serangan kuasa malam datang, saya tidur di tempat tidur, dia angkat, saya lempar jauh-jauh dulu. Saya ganggu terus. Dan pada akhirnya saya bertahan dengan istri saya. Siapa yang rencana jahat dengan kita, tahu langsung orangnya. Orangnya masih ada sampai hari ini. Kalau dia lihat kami, dia tidak bisa berdaya. Dia setan, masih setan keras. Tapi dia paling tidak bisa lagi kalau dia lihat. Dia buat istri saya, dia buat kami mana, dia semua aja datang. Saya cuma berdoa, saya kembalikan rencana kuasa kegelapannya kepada dia, supaya dia bertobat, dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu doa saya. Jadi dia kan pakai dia guna-guna saya kirim ke kantor. Kami biasa-biasa sampai gereja ini berdiri. Saksi mata itu banyak ada di sini. Waktu bangun ini bagaimana? Dan banyak orang sakit. Ya, ipar saya juga yang dari Sabu juga dapat kerja, pulang dengan penyakit kuning. Semua yang ada kerja penyakit kuning. Disuruh ini, derap kawan. Loratan kalau ayam dan apa semua ada dalam sini. Kita tidak pusing. Memang dalam dunia ini masih ada hal-hal itu, tapi sebagai anak Tuhan kita tidak boleh percaya kita hanya bisa berdoa. Karena kuasa doa melebihi dari kuasa-kuasa kegelapan yang ada dalam dunia ini. Mengapa? Karena kita doa kepada Allah yang hidup, Allah yang mampu, Allah yang sanggup untuk melindungi, Allah yang sanggup membentengi kita. Karena itu kita tidak boleh bergantung kepada pengertian kita, tapi kita harus bergantung hanya kepada Allah sang. Makanya lagu lama yang diciptakan oleh seorang pengubah lagu, hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, di luar Allah stres, frustrasi, gila main-main, gila setengah, tidak pegang HP itu kata sendiri. Kata lebih jahat lagi. Di luar Tuhan, konsekuensinya itu kenapa? Karena kita berhadapan dengan dunia yang sedang dalam situasi kondisi yang menggiring kita semua menuju kepada kebinasaan. Makanya sudah lihat banyak orang, apalagi sudah lihat orang jalan terlalu cepat, itu orang sudah terganggu jiwa. Jangan sampai langgar, jadi istirahat banyak, kecepatan jalannya itu tidak normal. Itu berarti orang jiwanya terganggu. Kita tahu persis kalau orang normal jalannya tidak tahu. Tapi kalau orang tidak normal lagi, dari gerak-gerik jalan pergerakannya kita tahu dia sedang mengalami gangguan jiwa. Jadi kalau kejiwaan itu terganggu, maka tidak ada HP juga. Ada satu di pasar Webak. Itu kira jam-jam 8 dia pegang HP rusak, saat dia datang di tempat juga dengan halo, dia datang di sini lagi. Ya halo. Harus apa? Dia sering pusing, dia ngomong, kan mungkin betul. Lalu ada orang menjual ikan kalau dia bilang apa? Dia begini, dia kan justru itu bertanya supaya dia sadar. Kalau orang bersukacita dalam Tuhan, ini bukan mudah. Bersukacita dalam Tuhan itu tidak gampang. Kau kalau sedang memuji Tuhan, haleluya, bersukacita malah sekarang itu dulu tidak kan? Lurus putih sabda kenamalan sakit kena duri.
Baru langsung sekarang ini besok lagi dulu. Dulu dari mana dulu dari sesama kawan dan lain karena dulu badan sakit. Karena baru tertawa, baru sukacita, baru bahagia. Besok lenyap itu sukacita bahagia. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi bahwa bersukacitalah, Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa. Bukan akan sekali lagi bersukacitalah senantiasa. Jadi kalau saudara senang-senang itu dengan bertahap itu, kalau tidak mudah orang tertawa. Orang saja sampai dia dari lahir sampai mati dia tidak pernah tertawa. Bayangkan saja. Orang yang tidak suka tertawa itu kenal apa yang pertama stroke dalam. Orang yang tidak rileks, orang yang tidak punya apa namanya enjoy dalam hidupnya. Yang pertama stroke dalam, kita tanya apa goyang kepala, stroke dalam. Orang kadang saudara kekasih dalam Tuhan ini rileks saja. Sebenarnya tidak perlu masuk rumah sakit bagi orang yang sakit. Orang sakit rahasianya ada kamu ya dan aku. Cuma senang saja, rileks saja. Ada istri saya punya keluarga, punya mama, bapaknya punya saudara, hati kita yang panas. Bersukacita dalam keadaan apa saja. Paulus berkata kepada jemaat Roma 12 ayat yang ke-12, bersukacitalah senantiasa. Roma 12 ayat yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Sabar dalam apa? Dalam kesesakan. Apa itu kesesakan? Kita ini bukan manusia sempurna, belum sempurna. Kita belum sempurna, masih bisa ada hal-hal yang terjadi dalam diri kita. Apalagi pada saat kita itu tidak nyaman, mulai dari rumah kita datang ke tidak nyaman, bisa saja di tempat di mana ada itu dari korban. Bisa saja jadi korban di lokasi tempat itu. Kalau kita dari rumah juga tidak aman, bisa saja kita datang ke gereja jadi korban di gereja. Korban apa? Pendeta khotbah kita tidak senang. Karena takutnya dari rumah itu tidak aman. Tidak saja berada dari rumah. Kebersukuan doa tidak nyaman, tidak enak begitu. Kemana-mana tidak nyaman. Itu bisa saja faktornya itu dasarnya dari karena kita ini hari ini kurang pas. Hari ini kurang pas, bisa saja segala sesuatu menjadi korban gara-gara itu. Nah ini yang cara seperti ini Paulus berkata tetap bersukacita apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, apapun yang terjadi, sepanjang manusia ini masih berjalan, masih hidup di dalam dunia itu, sepanjang itu apapun pasti akan terjadi dalam dirinya. Karena itu jaga sukacita kita, sehingga kalau kita tidak nyaman dengan orang lain tidak nyaman dengan kita, tetap kita bersukacita, tetap rileks, tertawa terus. Harus tertawa terus, harus sukacita terus. Jangan orang mau bilang begini, wih dia kata lalu mah, dia juga kalau sakit full datang nyeri. Itu kan bahasa nyeri itu Bapak Nubato. Minggu ini kan tidak pakai bahasa Inggris. Minggu depan pasti mereka pakai bahasa Inggris sama kayak orang tolong. Pakai bahasa Inggris. Mesti campur-campur. Baik pertama Indonesia, baik kedua bahasa Inggris, baik ketiga kalau orang kota banyak pakai bahasa roh. Karena di jemaat ini jemaat yang sudah terkontaminasi
kontaminasi dengan semua suku medisi di sini. Ada timurnya, ada rotelnya, ada sabunya, ada alurnya, ada hitachinya, hitam cappuccino, campur. Jadi supaya 50-50, 50% di sana, 50%. Tapi semua untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang menilai kegiatan kita ini bukan kita, karena ini pekerjaan Tuhan. Yang menilai kita itu adalah Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur kasih turun darah tinggi, obat yang manjur membuat ego kita harus kita singkirkan dari Tuhan nomor satu. Kan tidak langsung begitu dong? Ada bukan? Oke, mari kita berdiri. Kita naikkan lagi, firman habis.